Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Untuk Perubahan Indonesia Show, UPI Show. UPI Show tayang di kanal YouTube UPI Show dan jaringan Gabah Group Indonesia Network. Pemirsa UPI Show, tim UPI Show saat ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan berbincang mengenai penegakan hukum pasca reformasi 1998. Kita bersama dengan Tajuddin Rahman, salah seorang advokat senior di Indonesia yang sebenarnya merupakan salah satu pentolan dari gerakan reformasi itu sendiri. Beliau sudah ada di samping kiri saya. Assalamualaikum Kak Taju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat? Iya. Jadi pemirsa official, Kak Taju ini senior saya sebenarnya. Dan karena dia adalah salah seorang aktivis sebenarnya, jadi antara pengacara dan aktivis itu beda-beda tipis. Kak Taju, selaku orang yang ikut mendorong gerakan reformasi, bagaimana Kak Taju melihat penegakan hukum pasca reformasi saat ini? Iya, yang pertama dulu saya ingin katakan begini. Jadi Indonesia ini kan negara hukum. Iya. Ya, konsep negara hukum ini kan semula sebelum amandemen Undang-Undang 1945 itu kan dinyatakan di dalam penjelasan umum Undang-Undang 45 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Setelah amandemen itu pernyataan Indonesia negara hukum itu pindah kepada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang tertulis dalam Undang-Undang 45 itu tentang pernyataan Indonesia negara hukum yang kita cita-citakan sejak sebelum merdeka dan setelah merdeka dan kemudian ada reformasi juga yang mengarah ke sana, apakah itu kenyataannya sama dengan yang sekarang? Ya, saya menganggap bahwa ternyata kita mimpi buruk. Mimpi buruk. Mimpi buruk karena apa? Saya sebagai bagian daripada reformasi yang dulu kita sama-sama berada di situ, tidak seperti apa yang kita harapkan yang terjadi sekarang. Ya, apakah karena itu waktu itu adalah namanya reformasi bukan revolusi? Ya, terjadilah campur aduk antara yang barang yang lama yang rusak itu dengan yang baru, sehingga ya keadaannya seperti ini. Nah, menurut Jeffrey Winter, salah seorang ahli tentang Indonesia dari Amerika, dia menyatakan bahwa ini orasinya pada di Natalis Universitas Gadjah Mada tahun 2021, dia menyatakan bahwa salah satu ciri khas yang penting negara hukum itu adalah apabila penguasa itu tunduk pada hukum dan hukum berada di atas kekuasaan. Jadi kalau hukum itu masih berada di bawah kekuasaan dan penguasa itu tidak tunduk pada kekuasaan, maka negara itu bukan negara hukum. Dan beliau mengatakan, Jeffrey Winter melanjutkan di dalam orasi ilmiahnya itu menyatakan bahwa ternyata tampaknya dari analisis beliau bahwa Indonesia itu sekarang tidak masuk dalam kategori itu. Kalau ditambah dengan hasil penelitian LP3S juga tahun 2021 itu, ya November diterbitkan bukunya itu, yang menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia itu sangat terpuruk. Lahirlah buku itu Nestapa Demokrasi. Ya, di dalamnya itu menyatakan bahwa konsep negara hukum itu tidak bisa diharapkan lagi dengan keadaan begini karena hukum sudah menjadi alat kekuasaan. Nah, sedangkan Sacipto Raharjo mengatakan bahwa kekuasaan itu membutuhkan hukum. Sebaliknya hukum juga membutuhkan kekuasaan. Tetapi kekuasaan tidak boleh menunggangi hukum. Oleh karena itu hukum selalu harus ada di atas kekuasaan. Nah, dalam ilmu negara itu dinyatakan bahwa hukum itu adalah fondasi negara dan sekaligus tiangnya negara. Jadi kalau hukum itu tidak bekerja, berarti tiangnya negara itu goyang. Dan kalau itu tidak bergerak, ya para ahli mengatakan bahwa sama dengan tidak ada negara. Contoh begini, kalau terjadi sebuah kerusuhan, seperti kita kasih contoh misalnya ketika terjadi kerusuhan orang nonton bola di Kanjuruhan di Malang beberapa bulan yang lalu. Kalau tidak salah November 2022. Nah, itu kan di sana ketika antara penonton itu tidak puas dengan
idolanya, lalu kemudian terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh polisi dan kemudian mengeluarkan gas air mata dan di sana orang kacau, itu kan tidak ada. Seperti hukum tidak ada di situ dan hanya orang mati. Nah, kalau hukum itu tidak bekerja, kenapa ketika gas air mata itu dikeluarkan karena polisi tidak mengerti tentang tata cara bagaimana mengamankan pertandingan sepak bola di dalam stadion, tidak boleh menurut peraturan FIFA tidak boleh mengeluarkan gas air mata. Ketika dia mengeluarkan gas air mata dia akan melanggar hukum. Nah, karena hukum tidak bekerja, maka seperti itu, kalau tidak ada negara, orang rusuh dan orang mati. Itulah bahayanya kalau hukum tidak bekerja. Tuh. Jadi menurut hemat seorang Kataju, hukum di Indonesia itu tidak bekerja seperti semestinya. Tidak bekerja sebagaimana mestinya. Contoh, saya lihat begini sekarang. Seakan-akan hukum ini di Indonesia sekarang itu baru bekerja kalau ada berita yang viral mengenai suatu peristiwa hukum. Sepertinya begitu. Contoh, kasus Sambo versi lawan Yosua. Ya, kasus pembunuhan berencana Yosua yang notabene adalah dalangnya Sambo, itu kan karena viral, sehingga semua orang mengatakan itu. Dan lucunya juga, ini maaf ini ya, media mainstream juga itu ikut-ikutan di dalamnya. Saya melihat memang ketika ulang tahun salah satu TV nasional swasta di Jakarta itu menyatakan, saudara kita yang Presiden ILC itu mengatakan bahwa kenapa berita tentang Sambo itu begitu menarik, karena dia memenuhi syarat-syarat jurnalis yang memadai untuk menjadi besar beritanya. Tetapi hukum tidak seperti itu, meskipun beliau ahli hukum. Tetapi dalam konteks hukum itu tidak ada kriteria mengenai apakah itu barang layak jadi berita atau tidak. Pokoknya di situ kalau tidak ada terjadi ketidakadilan, maka hukum harus hadir. Jadi hukum itu tidak sama dengan teori komunikasi. Kalau ada ketidakadilan, hukum harus tampil di situ. Tidak bisa harus mengatakan bahwa, contoh lagi yang kemarin terjadi, anak seorang pejabat pajak. Nah, andai kata tidak viral kan, ya polisi tidak ikut juga ribut. Nah, seperti itu yang kolektor. Ya, begitu juga debt kolektor. Padahal soal debt kolektor itu sudah lama Mahkamah Agung memutuskan bahwa terhadap perjanjian leasing itu tidak boleh menggunakan tukang tagih dan seenaknya menarik barangnya orang. Sudah ada putusan Mahkamah Agung mengenai itu. Tapi kan itu tidak, karena itu tidak viral, tidak ribut. Nanti setelah ribut lagi baru Kapolda Metro menyatakan bahwa lawan itu. Nah, jadi polisi ini bekerja berdasarkan apa yang viral. Jadi betul-betul aspek penegakan hukum itu tidak tegak karena menurut aturannya. Bukan berdasarkan aturan, berdasarkan apa yang ribut. Nah, oleh karena itu saya juga, makanya kenapa saya suka kalau ada begini. Karena inilah memang sekarang ini eranya, ini era digitalisasi informasi, memang inilah sebenarnya. Jadi sebagai pilar demokrasi dan penegakan hukum, memang ini yang harus kita lakukan. Karena kalau ini mati, hukum tidak bisa bekerja. Jadi pekerjaan dan tugas Kataju dulu menggolkan reformasi yang sampai sekarang menurut Kataju analisanya mimpi buruk ya. Mimpi buruk ya. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman seperti Kataju itu misalnya di dalam memperbaiki negara ini? Nah, kan kalau seperti saya ini kan sudah tua. Masih muda. Ya, sudah tua. Ya cuma casingnya aja yang dipoles-poles. Ya. Nah, saya kan terus terang saja, kalau saya ketemu Adinda Upi ini kan saya kan merasa kembali ke masa lalu. Ya kan? Nah, inilah yang sebenarnya selalu mestinya kan, ketika Adinda tidak ada di Makassar, saya ini kan kehilangan semua teman-teman seperjuangan saya. Terus terang saja, si Uki sudah pergi ke Jakarta, tidak ada lagi saya punya teman seperjuangan. Nah, inilah sebenarnya saya harapkan, kenapa ketika kita ketemu kemarin seperti saya bangkit kembali dari tidurku, karena Adinda datang di sini dan mengatakan kita akan melakukan ini. Nah, inilah
sebenarnya kan dari dulu memang ini kan jalur perjuangan kita sejak dulu. Benar. Nggak ada kalau cuma pergi turun-turun ke jalan itu. Sekarang masalahnya bedanya dulu waktu kita itu mahasiswa itu kan nggak bisa dibayar zaman dulu. Nah sekarang ini mahasiswa dibelikan motor, dibelikan HP. Ini mereka yang cerita ke saya loh. Bukan saya ngarang-ngarang. Dan di kantorku itu kan tempat KKN. Jadi di kantorku itu ada bahkan dari Universitas Indonesia, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dari UMI, dari UNHAS itu. Dalam setiap 3 bulan ada yang KKN di kantor saya dan mereka magang. Nah mereka itu cerita ke saya. Artinya memang saat ini kata Ju, semua sendi-sendi negara yang seharusnya menjadi tonggak berdirinya Indonesia itu terkoreksi ya. Iya terkoreksi karena apa? Jadi ini kan negara ini kan negara kapitalis. Iya. Jadi kita ini kan dasar ideologi negara kan Pancasila. Tapi prakteknya itu kapitalis. Mestinya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, ya unsur sosialnya itu untuk tujuan bernegara adalah mensejahterakan rakyat. Mestinya kan hubungan antara tujuan bernegara sebagaimana di dalam Pembukaan 45 itu harus berhubungan dengan sila kelima undang 45. Dengan sila kedua juga kemanusiaan itu yang adil dan beradab. Kemudian sila ketuhanan ini kan tidak boleh pisah semua. Tapi kan apa yang terjadi sekarang, kita punya bos mengatakan, pemimpin mengatakan saya NKRI, saya Pancasila, bahkan dia mengatakan dirinya Pancasila, tapi ya Pancasilanya enggak tahu di mana. Ya, jadi kata anak-anak muda sekarang itu hanya lip service aja. Ya, Pancasila enak di mulut tapi tidak bisa dilaksanakan. Ya. Jadi kata Ju, pemirsa Opiso saat ini sepertinya lagi risau dengan kondisi bangsa Indonesia, dan kita berharap kata Ju tetap bisa eksis, tetap turun ke lapangan, tentu dengan cara yang tidak seperti dulu, karena kata Ju dulu kan aktivis jalanan ya sebenarnya, teriak-teriak di jalanan, tapi sekarang beliau sudah pengacara top lah. Jadi kita harapkan kegalauannya ini akan kita salurkan dalam bentuk yang konstruktif. Ya, salah satu cara saya, meskipun itu gajinya sedikit, saya menjadi staf ahli di DPRD provinsi itu sejak tahun 2006 sampai sekarang itu saya tidak pernah mikirin itu gaji. Saya hampir tiap bulan ke Jakarta mendampingi DPR, bukan itu yang karena saya menganggap bahwa ini jalan saya untuk berjuang, karena saya ikut membuat peraturan. Itu sebenarnya salah satunya jalan yang saya lakukan. Dan yang paling penting ini sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini. Kalau Adinda Upi ini berhenti di sini, wah saya tidak punya lagi jalan untuk berjuang. Jadi kita akan berjuang bersama kata Ju di tengah pesimisme seorang salah satu penggagas reformasi. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Untuk Perubahan Indonesia Upiso dengan kata Ju. Kata Ju boleh dikata salah satu dari sekian banyak tokoh di Indonesia yang sampai saat ini konsisten memperjuangkan nilai-nilai hukum, nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Dan sepertinya kata Ju merasa kesepian ini berjuang untuk mencari cara supaya Indonesia itu berada di jalurnya. Nah, tadi kata Ju sudah berbicara soal kegalauannya, tapi kita akan meninggalkan itu sejenak. Kita akan bertanya, siapa sebenarnya ini kata Ju? Karena pemirsa Upiso kan bukan hanya di Sulawesi Selatan, di seluruh Indonesia. Mungkin kata Ju bisa menjelaskan siapa sebenarnya kata Ju ini? Wah, susah juga ini kalau saya disuruh tanya tentang siapa saya sebenarnya. Ya, itu saya ini kan anak desa, anak kampung. Cuma ya orang tua saya itu pengusaha dan petani. Jadi
orang tuaku itu tidak pernah saya membayangkan diri saya bahwa saya jadi begini, karena dulu waktu saya kecil itu kalau pulang sekolah saya disuruh pergi ke sawah. Kalau hari Minggu atau hari Sabtu saya pergi ke peternakannya bapak saya di perbatasan Deka Sidrap itu. Ya, ketika saya sudah SMP saya mikir, wah masa saya mau begini terus. Akhirnya saya tinggalkan itu kampung saya ke Parepare. Di Parepare pun ternyata karena saudaranya bapakku juga itu ekspor sapi ke Hong Kong. Ya saya pikir masih kerja seperti itu. Saya tinggalkan, saya pergi ke Makassar. SMP? SMA. Saya SMA di Makassar. Di SMA kan ya nakal-nakalnya orang kan. Saya punya SMA itu, jadi saya punya SD 2, SMP 2, SMA aku juga 2. Jadi saya pertama masuk SMA 2, zaman saya kan gondrong. SMA 2 tidak boleh, saya pindah ke SMA Kristen. Sekarang sekolahnya sudah bubar. Nah, dari situ saya bayangkan pada waktu saya di SMA itu, ini maaf ya, itu sekolah kalau ada orang mau bebas harus masuk sana. Jadi anak pejabat, anak orang kaya itu tempatnya di situ, di SMA Kristen. Sama SMA Katolik itu tempatnya Kaligis juga, semua itu kan. Nah, tapi saya justru pada waktu saya di situ, saya pikir kalau saya begini terus ini di Makassar, ini saya tidak bisa dapat apa-apa. Maka saya tinggalkan, saya pergi ke Jogja sekolah. Saya bilang kepada orang tua saya tidak akan menjadi besar kalau saya di Makassar, saya mesti pergi jauh. Jadi orang tua saya bilang, betul kau mau sekolah? Betul. Karena kakak saya yang terdahulu sudah pergi 3. Nah, pergilah saya ke Yogyakarta. Ya ketemulah saya dengan Mahfu MD di situ. Ya salah satu teman kuliah itu, ya Mahfu MD itu adik kelas saya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ya saya kuliah di sana 5,5 tahun. Itulah perjalanan hidup saya. Tapi setelah sampai di Jogja itu, boleh dikata itu 100% saya punya kehidupan yang di Makassar itu saya tinggalkan. Saya masuk ke sana, saya belajar bagaimana saya menjadi orang mengikuti, karena jadi rupanya lingkungan itu membangun diri kita. Jadi saya berubah itu karena lingkungan. Iya. Kak Taju kuliahnya di Jogja, kemudian berpikir menjadi seorang pengacara itu gimana ceritanya? Nah, jadi pada waktu saya di OSMA itu, dulu kan namanya orientasi mahasiswa ya. Iya. Kebetulan yang ceramah itu Adnan Buyung. Adnan Buyung. Nah, pada waktu saya diceramai Adnan Buyung, disitulah terbayang dalam pikiran saya, wah, kalau suatu saat saya bisa seperti ini, mungkin bagus juga. Itulah yang memotivasi saya pertama kali ketika saya lihat wajahnya Adnan Buyung itu berapi-api, berpidato dan pintar tentang hukum. Itu yang menginspirasi saya. Jadi inspiratornya Kak Taju itu Adnan Buyung. Dan pada waktu itu memang satu-satunya yang terkenal di Indonesia cuma Adnan Buyung, tidak ada lain. Memang saat itu Kak Taju pilih Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Yang semula waktu di Makassar, saya tidak pernah membayangkan itu bahwa saya masuk Fakultas Hukum. Karena saya pikir dulu waktu saya di sini, yang saya tahu itu kalau hukum hanya jadi hakim saja. Saya tidak tahu bahwa ada namanya pengacara. Nanti setelah saya lihat namanya Adnan Buyung, baru saya tahu bahwa ternyata ada juga pekerjaan namanya pengacara. Jadi akhirnya kemudian menjadi pengacara. Apa yang terlintas di benaknya Kak Taju itu ketika menjadi seorang pengacara? Ya itulah yang tadi mimpi saya. Pada waktu saya menjadi pengacara itu, saya ingin berada di dalam proses penegakan hukum itu. Bahwa dengan adanya pengacara mendampingi kliennya, maka kita ikut meluruskan hukum. Ya, tapi ternyata kan meski dulu waktu awal-awal itu kan tidak ada undang-undang advokat. Ya, jadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu, advokat itu dia bukan penegak hukum. Setelah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka advokat juga adalah bagian daripada penegak hukum dari jaksa, hakim, polisi, dan keempat adalah pengacara. Jadi pengacara selama hampir berapa tahun itu?
30 tahun jadi. 40 tahun kalau sekarang, karena tahun 82 saya mulai, sekarang kan 40 tahun jadi pengacara. Pelajaran terpenting apa yang dipetik seorang Kataju di hidupnya, dan ketika membandingkan ketika pertama kali melihat Adnan Buyung Nasution itu berpidato? Jadi bayangan saya itu begini ya, bahwa kalau ada pengacara, sudah dapat diduga bahwa penegak hukum yang lain itu dia harus menghormati hak-hak kliennya pengacara, karena ada ahli hukum juga yang mendampingi. Tapi faktanya, terutama kalau polisinya masih kampungan, ya toh, yang tidak pernah ketemu pengacara, itu biasa juga malah dia tidak suka kalau ada pengacara. Tapi kalau di misalnya di Polda, di Polrestabes itu yang sudah lama tinggal di kota, makin ada pengacara makin dia suka. Tapi kalau yang dari kampung itu biasa, apalagi kalau dia tidak kenal kita. Ya, yang lucu juga seperti saya misalnya, saya sudah nulis 3 buku. Saya sudah kasih dia buku polisi supaya dia tahu bahwa siapa saya, dia masih pura-pura tidak tahu saya. Itu yang jadi masalah yang biasa, seakan-akan pengacara itu bodoh. Dan seakan-akan penegak hukum lain pintar daripada pengacara. Itu yang membuat saya tidak enak sampai sekarang. Ya, termasuk ketika reformasi itu kita bayangkan akan menjadi baik. Saya mencalonkan diri 2 kali menjadi anggota DPR pusat, tapi ternyata tidak terpilih. Bayangan saya itu kalau saya terpilih, saya bisa ikut mereformasi hukum, memperbaiki hukum dan penegak hukum. Ternyata saya tidak bisa apa-apa. Jadi perjalanan 40 tahun jadi lawyer, aktif di berbagai kegiatan, mungkin Kataju juga bisa bercerita ke pemirsa Upiso. Bagaimana sebenarnya seorang pengacara itu menjalani hidup dengan kondisi yang senda soleng itu, yang tidak sesuai kenyataan? Ya memang begini ya, ini hidup ini kan pilihan ya, hidup ini pilihan ya. Karena saya sudah memilih hidup saya seperti ini, maka saya harus menjalani hidup ini apa adanya. Jadi banyak hal yang saya tidak suka, ya saya harus bersabar untuk menghadapi itu. Dan saya pikir juga Adinda Upi dulu waktu kita menghadapi dulu ini boom dengan Kapolda, ya terpaksa tidak ada jalan lain kita. Kalau tidak salah mungkin ada 80 pengacara, 100 pengacara termasuk. Ya jadi sampai tidak muat itu pengadilan. Ya kita membela Adinda itu karena memang di situ lah sebenarnya. Jadi perjuangan kita di situ. Nggak bisa kita menegakkan hukum ini sendiri. Harus banyak. Oke, menarik gitu ya. Jadi di dalam penegakan hukum itu kita berjuang tidak boleh sendiri. Tidak bisa sendiri, harus banyak. Artinya begini, komponennya itu saya pengacara, terus wartawan, ya, termasuk juga sebenarnya penegak hukum lain dan penguasa serta parlemen itu dia harus ikut di dalamnya mendorong. Tapi karena ini berjalan sendiri-sendiri, contoh misalnya Komisi 3 DPR RI ini kan bidangnya bidang hukum dan pemerintahan. Seharusnya mekanisme kontrol penegakan hukum itu di sana sebenarnya. Ujung tombaknya ada di sana. Nah kalau itu tidak bekerja dengan bagus Komisi 3, ya yang lain tidak akan bisa. Nah khusus untuk menyangkut mengenai penegakannya, kan anak reformasi itu kan KPK. Dan sebenarnya ya dulu kita sudah berhasil, ada kawan kita bisa masuk situ, hasil perjuangan kita Abraham Samad bisa masuk, tapi kan akhirnya beliau tidak bisa menyelesaikan karena ya dipotong juga oleh mafia. Jadi inilah perjuangan kita tidak selesai. Jadi perjuangan tidak selesai tapi tidak boleh selesai. Tidak, harus harus tetap berjuang, ya. Harus tetap berusaha memotivasi junior-juniornya ya kita untuk selalu berjuang bersama. Ya. Kataju satu di segmen terakhir ini, apa nilai-nilai seorang Kataju, nilai-nilai hidup seorang Kataju di hidupnya yang penting buat pemirsa Upiso ketahui? Ya, yang penting begini, saya ingin supaya kita ini tidak ada orang bersih 100%. Iya. Ya, tidak ada orang bersih. Tetapi integritas itu kita harus perjuangkan.
terus terang saja saat ini saya tidak banyak klien. Klien saya tidak banyak. Tidak seperti ketika saya jalan dengan Nadinda. Sekarang ini kan sudah terlalu banyak pengacara. Kenapa banyak pengacara? Karena waktu Hatta Ali jadi Ketua Mahkamah Agung, dia mengeluarkan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 73 tahun 2015 itu yang memberikan kesempatan kepada seluruh organisasi pengacara untuk mengangkat pengacara, maka habislah itu dunia advokat. Sehingga preman pun bisa jadi pengacara. Karena begitu organisasi mengangkat orang, maka dia bisa menjadi pengacara dan bisa minta disumpah. Nah, saya meskipun dalam posisi begini, saya tidak sekaya dengan dulu dengan sekarang. Kalau dulu terus terang saja saya mandi uang. Sekarang ini, tapi saya tidak pernah mengatakan tidak punya. Ya, artinya hidup saya ini tidak juga susah, ya toh, tidak juga terlalu nyaman, tapi saya nikmati. Nah, hidup itu harus dinikmati. Itulah nilai hidup yang paling. Kenapa kalau misalnya dia tanya orang umur berapa? Ya, umur saya di atas sudah kepala 6, tapi saya nikmati itu. Ya, itulah. Jadi jangan pernah susah. Nikmati hidup itu. Dan jangan pernah mengatakan kepada orang bahwa saya susah meskipun kau susah. Jangan, karena orang lain tidak akan mau nikmati susahnya kita. Nah, gitu. Jadi Dan tidak boleh tidak berbagi meskipun itu sedikit. Karena yang sedikit itu akan juga mendatangkan banyak, karena orang lain mendoakan kita. Itu saya punya prinsip hidup. Jadi pemirsa official, lokasi kita sudah berbincang dengan Kak Tajo selama hampir 30 menit. Dan salah satu quote menarik itu, kenapa Kak Tajo sampai sekarang kelihatan awet indah, kalau kita sudah tahu nasibnya. Jangan merasa susah. Jangan merasa susah. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh dan jangan berikan kepada orang susahmu. Orang lain juga tidak mau tahu, karena orang susahnya juga orang lain itu ada. Tidak mungkin susah kita dipindahkan ke orang lain. Iya, betul. Jadi itu poinnya. Yang perlu itu bagi rezeki. Karena rezekimu itu tidak akan pindah ke orang lain kalau kau tidak kasih. Iya, betul. Oke, katanya banyak. Kita akan berbincang lagi di suatu waktu dengan Kak Tajo. Ini adalah sebuah permulaan. Kita ini barat bertemu sahabat lama yang harus kita bangun bersama-sama untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Dari Kota Makassar, UPS Matadana bersama Friel Dr. Das mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.